Tapi kita pada minggu tanggal 3 itu luar biasa bisa menikmati perayaan bersama-sama dengan sanak famili, saudara, teman yang kita kasihi di dalam Yesus Kristus. Dan kita masih ada 2-3 minggu lagi di bulan Desember ini, dan kita masih tetap punya pengharapan di dalam Dia, karena Dia adalah Allah yang setia di dalam janjinya. Oke, semuanya baik ya, semuanya baik. Meskipun saya mendengar ada beberapa insiden itu minggu lalu, tapi tidak bisa didetek dari mana sebabnya. Sebabnya dari mana tidak bisa didetek. Okay? Si ini, makan A gitu ya. Kamar mandi berapa kali? Ya. Si yang lain makan A juga, nggak apa-apa gitu ya, nggak apa-apa. Jadi bingung yang mana penyebabnya, nggak ketahuan, tapi ya saya semuanya baik. Saya membaca dari Yahoo News, kita menghindar sementara ini dari cantaloupe karena ada salmonella apa tuh katanya ya. Jadi bisa dihindari dulu cantaloupe sampai semuanya beres. Itu yang lebih berbahaya. Alright. Okay. The most wonderful time of the year, December. Kita masuk di dalam tema bulan Desember ini adalah faithful. Saya tahu apa yang kita dengar pada hari ini itu bisa dan akan dipakai sebagai bahan untuk diskusi di dalam care group yang ada, gitu ya. Jadi saya menyediakan ini untuk kita semuanya bisa mendengarkan dan mendiskusikannya di dalam care group. Untuk yang pertama, untuk yang minggu ini saya berbicara tentang He is faithful. Dia setia terhadap panggilannya. He is faithful to His calling and purpose. Faithful to His calling and purpose. Saudara, dia panggilan, setia di dalam panggilannya. Pertama kita melihat ini panggilan terhadap Yesus Kristus sendiri. Dia terpanggil menjadi manusia dan membawa keselamatan bagi dunia. Yang kedua, kita melihat panggilan itu di dalam setiap kehidupan kita sendiri, secara personal. Nah, pada hari ini kita melihat panggilan itu untuk kita secara personal, secara umum, secara umum, okay? Common and practical calling, ya, yang secara umum dan secara praktis. Minggu depan kita akan melihat panggilan terhadap kita secara spesifik minggu depan. Oke, tapi minggu ini secara umum juga kita bisa diskusikan di dalam care group yang ada dan di dalam kehidupan Anda. Oke, pertama panggilan terhadap Yesus itu dia setia terhadap panggilannya. Dia datang ke dunia dan Anda pernah berpikir enggak kenapa dia pelayanannya hanya 3,5 tahun di dunia? Oke, dia mulai di umur 30 setelah dia dibaptis air di Jordan oleh Yohanes Pembaptis, kemudian mulai pelayanan dia umur 33 lebih mati dan saya salib. Oke, cuma 3,5 tahun, pendek sekali. Kenapa pelayanan dia begitu pendek? Padahal manusia membutuhkan dia di bumi ini ya. Kenapa dia begitu pendek pelayanannya? Mungkin Anda pernah berpikir, kenapa ya kok nggak lebih lama? Kalau bisa ada di zaman saya juga gitu ya, di zaman kita juga di sini. Kalau bisa gitu ya, kita bisa melihat Yesus dan bisa merambah Yesus. Itu akan lebih luar biasa gitu. Tapi pada waktu itu 3,5 tahun maksimum pelayanan dia sudah selesai. Sangat sederhana sekali jawabannya, yaitu karena apa yang perlu dia selesaikan dalam waktu 3,5 tahun itu. Dia selesaikan itu dalam waktu pendek. Apa yang dia mesti selesaikan? Karena di dalam Yohanes 17 dikatakan demikian. Dibilang aku telah memuliakan engkau di bumi dengan jalan
menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Yesus berkata begitu. Dia berkata kepada Allah Bapa, Bapa, aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi sudah selesai. Dan jelas di atas kayu salib terakhir kali itu dia katakan it is finished, sudah selesai. Sudah selesai. Jadi pendek tapi powerful, tapi pengaruhnya itu sampai akhir zaman dan sampai dia datang kembali yang kedua kalinya. Nah sekarang panggilan Tuhan itu apa sih? Apa sih panggilan yang dia selesaikan, yang dia lakukan, yang dia miliki? Panggilan Yesus terutama itu apa sih? Itu kita melihat panggilannya itu adalah Lukas 19 ayat 10. Itu berbicara tentang dia datang untuk menyelamatkan dan untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Ini terpotong ya mungkin ya. Mungkin sedikit terpotong tapi boleh bisa kelihatan semuanya. The next slide. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ini purpose-nya, tujuannya, ini panggilannya. Dia datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita tahu panggilan dia itu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, di dalam Yohanes 3 ayat 17, bukan 3:16 ya, 3:17 itu jelas dikatakan, Yohanes 3:17 mengatakan sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi untuk menyelamatkan dunia. Jadi kita pikir Allah datang untuk menghakimi, bukan, tapi untuk menyelamatkan. Jadi panggilan utamanya Tuhan Yesus dunia ini adalah untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan. Jadi kita tahu Yesus lahir ke dunia untuk mati dalam arti mati adalah untuk memberikan kita kehidupan, untuk menyelamatkan kita dari neraka, dari kematian kekal. Jadi Yesus datang ke dunia, panggilannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan. Itu panggilan Yesus ke dunia. Yang pertama itu, yang kedua, Yesus datang ke dunia itu untuk menunjukkan siapa sih Bapa itu, Allah Bapa itu siapa. Karena begitu panjang, kurang lebih 4.000 tahun manusia mengetahui Allah Bapa itu Allah yang suka menghakimi, suka mengutuk, memberkati ya, tapi juga mengutuki ya, manusia yang hidupnya balik lo ngawur semuanya dikutuk ya. Tapi Yesus datang ke dunia itu untuk menunjukkan hatinya Bapa. Hati Bapa itu bagaimana? Di dalam Yohanes 5:19 itu Yesus mengatakan demikian. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anda pernah melihat seorang yang memberikan contoh gitu ya? Ada seorang bapak yang hidupnya sudah mulai ngawur gitu ya, mabuk-mabukan segala macam. Satu kali pada musim dingin salju gitu, bapaknya keluar dari dalam rumah, kemudian mau ke gudang barn gudang di belakang rumahnya itu ada gudang, di mana dia jalan ke sana untuk minum-minum di gudang situ, saudara. Waktu dia jalan, saljunya masih fresh, dia jalan meninggalkan jalan setapak di atas salju itu. Di tengah jalan sudah hampir masuk ke gudang itu, dia mendengar di belakang dia anaknya yang kecil mengikuti tapak dari bapaknya. I want to become like my dad. I want to become like my dad. Masuk ke
telapak yang bekas salju yang diinjak oleh bapaknya. Kemudian langsung bapaknya sadar. Bapaknya sadar bahwa dia harus bertobat. Kalau enggak nanti anaknya juga akan seperti dia yang suka mabuk. Langsung sadar dia selalu. Karena apa yang dikerjakan bapak itu juga yang dikerjakan anak. Ini contoh dari Yesus sendiri. Apa yang Yesus lakukan di dunia itu semestinya itu hatinya Bapa. Apa yang mau Bapa lakukan di dunia. Jadi kalau kita mau tahu apa sih Allah Bapa mau di dunia ini dia lakukan untuk kita semuanya, kita cuma lihat Yesus. Kita lihat Yesus, apa yang Yesus lakukan itu juga Bapa lakukan. Oke. Kita melihat Yesus datang untuk menyelamatkan, mencari dan menyelamatkan, bukan untuk menghakimi. Oke. Tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan. Bapa juga demikian. Oke, jadi kita tahu panggilan Tuhan itu atas kita semuanya di dalam kehidupan kita ini, yaitu untuk mencari dan menyelamatkan, dan dia menunjukkan hati Bapa, like Father, like Son. Oke, disitulah kita mengerti akan kehidupan kita sendiri perlu untuk menunjukkan contoh juga untuk anak-anak kita. Kita juga memberikan nasihat-nasihat untuk anak-anak kita sambil kita mengerjakan apa yang kita omongkan, gitu ya. Jadi we walk what we talk. Gitu. Jadi itu semuanya akan powerful di dalam kehidupan generasi selanjutnya. Nah, saudaraku, jelas ya. Jadi kita tahu bahwa panggilan Tuhan itu untuk mencari dan menyelamatkan. Dan ini kita tahu bahwa panggilan ini dia lakukan dengan setia. Karena apa yang terpanggil di dalam kehidupan Yesus ini itu sudah terjadi lama sebelumnya. Jadi tidak hanya pada waktu kira-kira abad Masehi, mungkin ya tiga sebelum Masehi itu Allah Bapa bilang, ini sebaiknya saya kirim Yesus untuk menyelamatkan manusia. Pemikiran itu tidak terjadi pada saat itu saudara. Tapi sesuatu yang sudah direncanakan jauh sebelumnya. Sebab itu kita bisa mengatakan dia itu setia. Karena apa yang sudah direncanakan jauh sebelumnya, dia tetap setia sampai itu kejadian, sampai terjadi, sampai apa yang dirancangkan itu terjadi. Itu memenuhi panggilannya itu bisa terjadi. Saya yakin sekali yang dalam kehidupan kita juga punya panggilan-panggilan yang kok lama gak kejadian-kejadian sampai akhirnya jadi, karena kita tetap punya pengharapan di dalam dia, gitu ya. Jadi kita lihat apa yang dikatakan di 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 ini dibilang demikian. Ayatnya di 1 Petrus 1:18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat 20 perhatikan, dikatakan ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oke. Jadi rancangan tentang penebusan dengan darah yang mahal, oke, seperti darah domba, anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Penebusan itu sudah dirancang jauh sebelumnya, dikatakan sebelum dunia dijadikan. Makanya saudara ya, kita akan mendengar beberapa kali tentang hal ini sebelum dunia dijadikan. Jadi jauh sebelumnya itu sudah dirancang, karena Tuhan itu tidak dibatasi oleh waktu. Dia melihat ke depan, sementara dia ada di situ, dia melihat ke depan bolak-balik, tidak ada batas waktu, saudara ya. Itu luar biasa. Tapi dia sudah menyediakannya di zaman itu sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah ada rancangan yang demikian. Dan kita melihat kesetiaan Tuhan itu sampai semuanya itu jadi pada zaman
kita. Manusia, penebusan manusia melalui Yesus Kristus di zaman kita lihat zaman Bethlehem, ya, anak-anak gembala-gembala mendengar kabar baik 2000 tahun yang lalu itu disediakan untuk itu, tapi menunggu waktu mungkin hampir 4.000 tahun, bukan 4 minggu sudah ya, bukan 4 minggu, ini 4.000 tahun, tapi dia itu setia dengan panggilannya. Apa yang dilakukan selama 4.000 tahun pertama ya Bapak sudah nggak sabar gitu ya, dia sampai membawa keluar Abraham. Ini loh, kamu lihat ini, keturunanmu ini loh, your seed, keturunanmu ini akan menjadi seperti ini, dikatakan itu. Dia mulai bercerita tentang konstelasi, mulai dari Virgo sampai selesai sampai Leo. Oke, Virgo dari kelahiran Yesus, itu berita Natal yang pertama kali diberitakan kepada Abraham. Bapak di surga itu gak sabar menunjukkan ini loh, ini bakal begini nantinya ini, rancangannya sudah dirancangkan untuk umat manusia. Wow, gak sabar. Kemudian dia juga gak sabar untuk menunjukkan dan memberi contoh kepada Abraham, kalau Abraham memberikan anaknya yang satu-satunya, the only son, the son that he loved, satu-satunya anak yang dia kasih. Waktu dia mempersembahkan itu, Tuhan bilang, that's it, oke, ini loh, aku akan juga melakukan hal yang sama. Aku akan memberikan anakku, Yesus, satu-satunya yang aku kasihi kepada umat manusia. Dia menceritakan itu dengan gambaran-gambaran yang kita bisa lihat dengan jelas, gitu ya. Bangsa Israel, bangsa Yahudi, Ortodoks, mereka tidak melihat hal itu. Mereka tidak mau melihat itu. Oke. Bahkan di kitab Yesaya dinubuatkan lagi akan lahir seorang anak. Oke. Akan lahir seorang bayi. Oke, akan lahir seorang anak dan akan disebut namanya siapa? Wonderful Counselor, penasihat ajaib, Mighty God, Allah yang perkasa, yang disebut The Prince of Peace, dikatakan pangeran kedamaian, The Prince of Peace, dan kemudian dikatakan bahwa dia akan disebut The Everlasting Father, Bapa yang kekal. Bahkan sudah dinubuatkan demikian oleh Yesaya. Bahkan ada penggenapan dari panggilan Yesus ini akan terjadi, akan lahir seorang anak, akan lahir seorang bayi. Kemudian kitab Daniel, kitab Hosea, semuanya menubuatkan semuanya itu sampai akhirnya setelah 400 tahun tidak ada kabar apa-apa. Yesus lahir ke dunia dengan berita kesukaan yang besar. Saudaraku, ini panggilan Yesus yang sudah sejak zaman dulu. Jadi karya penebusan umat manusia telah dirancang sejak permulaan. Dan Tuhan setia dengan apa yang dia rancang. Yaitu panggilannya itu dia setia sehingga terjadi untuk kita semuanya. Jadi saya percaya Efesus, di kitab Efesus itu berbicara tentang kita. Percaya bahwa panggilan untuk kita semuanya ini bukan terjadi pada waktu Anda datang ke Alanta, kemudian ketemu sama Pastor Harminto, kemudian ke gereja, kemudian mulai pelayanan dan waduh hidupnya berubah. Tidak di situ saudaraku, tidak mulai dari sana. Panggilan Anda itu sejak di dalam kandungan ibu dikatakan demikian di Efesus pasal yang pertama ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahkan lebih jauh lagi, bukan cuma di dalam kandungan, sebelum dunia dijadikan. Kapan ya kok tahu Tuhan melihat kita? Karena Dia tidak dibatasi waktu. Dia bisa melihat kita. Dia tahu semuanya itu. That's why dia dinamakannya Tuhan. Okay. Sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya dalam kasih yang telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya dengan kerelaan kehendaknya. Nah, ini saya akan menjabarkan
lebih lagi minggu depan karena ini berbicara tentang predestinasi. Ya, orang bingung, predestinasi. Apakah saya sudah ditentukan untuk selamat atau dia ditentukan untuk binasa? Gitu ya. Jadi ngapain saya menginjilin dia kalau dia ditentukan untuk binasa? Percuma. Kalau dia ditentukan untuk binasa, percuma saya mendoakan dia. Gitu. Nah itu kita akan bingung kalau kita tidak mengerti tentang inti dari predestinasi ini. Minggu depan saya akan masuk lebih dalam lagi. Tetapi kita melihat di sini bahwa dikatakan sejak sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih kita. Jadi Tuhan itu sudah melihat kita jauh sebelumnya. Dia memberikan panggilan yang spesifik untuk kita jauh sebelumnya. Bukan pada waktu Anda pas datang ke Alanta atau Anda ketemu dengan somebody di somewhere gitu ya, tentu kemudian hidup Anda berubah. Bukan demikian, tapi selalu sebelumnya. Jadi panggilan Anda ini luar biasa. Panggilan Anda luar biasa. Tidak hanya di situ, saudaraku, di Efesus 1 juga ayat 18 dikatakan demikian. Panggilan kita ini luar biasa. Sebab dan supaya ayat 18, next slide, dikatakan, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Tadi Nita menggarisbawahi tentang pengharapan, kami nyanyikan lagu pengharapan. Ini luar biasa, karena di dalam Efesus 1:18 ini dibilang ada namanya pengharapan dalam panggilannya. Oke, panggilannya itu ada satu pengharapan yang kita harus mengerti. Dikatakan dalam bahasa Inggrisnya hope of His calling. Hope of His calling. Jadi Tuhan itu memberikan panggilan dalam hidup kita ini. Itu, dan kalau kita tahu tentang pengharapan apa yang ada di dalam panggilannya, itu kita mulai belajar untuk mengerti. Kita mulai berjalan di dalam panggilan Tuhan dengan memandang kepada Dia. Oke, karena Dia setia menuntun kita semuanya. Oke. Nah ini next week kita bicara tentang pengharapan dalam panggilan di dalam kehidupan kita. Panggilan Tuhan dalam kehidupan kita ini secara spesifik ya. Saya mau berikan slide God's purpose for your life. Panggilan Tuhan dalam hidup Anda itu diberikan sejak even sebelum dunia dijadikan. Jadi sudah lama sekali. Tuhan punya rancangan yang luar biasa untuk Anda. Amin, saudara ya. Rancangan itu luar biasa, bukan rancangan yang emper-emperan atau rancangan yang asal-asalan saja. Luar biasa. Jadi Anda itu tidak ada orang yang biasa-biasa. Di dalam Tuhan Anda itu adalah orang yang luar biasa. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena rancangannya luar biasa, bukan yang sembarangan. Dan diatur sejak dunia belum dijadikan. Dan Dia setia untuk memimpin kita sampai menjadi demikian. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini ada yang disebut panggilan umum atau panggilan yang praktis dalam hidup kita. Oke. Saya akan masuk beberapa hal di sini sebelum kita berdoa bersama-sama dan kita bisa enjoy hari yang mendung dengan kopi Nespresso di sana. Thank you, Edu ya, dengan mesinnya di situ Nespresso, saudara ya. Anda kalau belum tahu tuh ada kopi Nespresso, it's a different kind of 3-in-1, bukan 3-in-1 tapi it's a Nespresso. Oke. Panggilan umum praktis dalam hidup Anda ini. Oke, apa saudara panggilan umum dan praktis? Yang semua orang alami. Oke, yang semuanya mengalami. Ini suara saya mendadak agak, monitornya agak itu ya. Triple-nya naik. Di situ oke. Oke. That's fine ya. Nah, panggilan umum dan praktis dalam hidup Anda. Yang pertama itu panggilan Anda adalah seorang pria dan wanita. Oke. Panggilan yang umum. Karena Tuhan itu menciptakan, dikatakan Tuhan menciptakan umat manusia sesuai dengan gambarnya.
Dikatakan in the image of God, di dalam gambar Allah, Ia menciptakan mereka male and female, laki-laki dan perempuan. Dia menciptakan mereka, oke? Laki-laki dan perempuan. Itu dalam gambar Allah. Itu penciptaannya itu sudah jelas, ada pria dan wanita. Anda dipanggil sebagai orang pria atau Anda dipanggil sebagai seorang wanita. Itu beda, saudaraku ya. Sangat beda. Contoh yang baru saya alami itu gampang sekali. Kita kemarin mau membeli sesuatu, daun bawang, shallot di Kroger, kemudian Ibu Kris turun juga, cuma mau beli shallot. Kita mampir Kroger, cuma mau membeli bawang merah. Kita jalan sama-sama, masuk itu langsung saya pikirannya shallot itu di situ, oke? Saya jalan masuk ke sana, tapi dia enggak, ya selalu ninggok, lihat bunga dulu, lihat minuman dulu, ayo, sebentar, lihat sana, itu wanita, it's okay. Kalau Anda tidak menyadari panggilan Anda, gitu ya, tidak mengerti panggilan pasangan Anda, gitu, Anda akan marah, ngamuk. Kamu ini, kenapa yang buang-buang waktu? Itu wanita, saudara. Kalau pria langsung, jos. Buktinya kalau membuat hubungan yang intim juga maunya jos langsung gitu ya. Nggak bisa, saudara. Nggak bisa, wanita tuh beda, gitu ya. Contohnya kalau pas lihat ke rumah sakit, mengunjungi orang yang baru mempunyai baby, gitu ya. Baru punya baby, masih ditutup, belum bisa masuk. Cuma lihat dari jendela kamar saja, jendela kamar gitu ya. Cuma lihat dari situ saja bisanya. Babynya pas digendong sama maminya gitu ya. Kemudian si bapak ini kalau suami istri yang datang, lihatnya yang suami lihat, oh iya sudah lahir babynya, udah cukup udah harus pulang. Udah kalau yang istri ya, itu matanya itu, enggak ya, itu alisnya, waduh cakepnya, bibirnya, umilnya, detail itu wanita. Bapaknya sudah cukup pulang. Oke, jadi akan jadi bencana kalau tidak mengerti panggilan masing-masing, gitu ya. Wanita mau jadi seperti pria jadi seperti wanita, it's possible. Cukup Anda mengerti dan Anda menyadari itu dan Anda bisa memperlakukan satu dengan yang lain dengan baik, gitu ya. Itu panggilan yang pertama, yang umum dan praktis, pria dan wanita. Oke, yang banyak sekali yang Anda bisa praktekkan di dalam kehidupan Anda yang Anda baru tahu, oh itu toh, pantesan suami saya kayak begitu orangnya gitu ya. Oh gitu, pantesan istri saya itu kayak begitu. Pantesan teman-teman ini saya kayak begitu, karena itu saudara, karena ada panggilan yang umum dan praktis yang berbeda. Oke. Ini berbeda saudara ya. Yang selanjutnya jadi panggilan suami dan istri. Itu juga beda saudara. Anda terpanggil dari seorang suami itu memimpin, dan seorang istri itu penolong, bukan pembantu, bukan, tapi penolong. Penolong untuk supaya suaminya bisa memimpin dengan baik, supaya jadi pemimpin yang sesuai dengan apa yang dia harus jadi. Itu menolong. Oke. Jadi nggak ada suami yang langsung menjadi pemimpin yang sudah hebat begitu. Mungkin bisa memimpin di company-nya dengan luar biasa gitu, lalu para wanita melihat, wah hebat sekali pemimpinnya, dia tertarik orang yang begitu. Tapi dalam rumah tangga beda sekali. Gitu. Jadi nggak ada yang sudah langsung jadi. Biasanya perlu namanya penolong itu supaya bisa jadi baik. Seorang pemimpin di dalam rumah tangga itu perlu istri-istri yang bisa menolong untuk menjadikan suami itu seorang pemimpin yang baik. Itu penting sekali. Nah kadang-kadang nggak sabar, ya kan, istri-istri nggak sabar. Namanya aja panggilan itu perlu waktu dan proses semuanya itu. Yesus saja dipanggil perlu waktu 4.000 tahun sampai dia keluar. 4.000 tahun, bukan 4 minggu. 4 tahun, 4.000 tahun sampai dia nyata di bumi.
Dan Anda kalau melihat suami-suami Anda ternyata dari pemimpin yang baik, rumah tangga perlu waktu juga. Dan Anda dengan sabar menolong untuk itu semua jadi. Kadang-kadang Anda perlu menolong juga untuk membantu memimpin atau memberikan keputusan gitu ya. Jadi itu ada hal-hal yang sementara saja. Jadi bukan langsung mengambil kendali rumah tangga, bukan. Sementara memimpin atau mengambil keputusan pada malam itu. Mau makan apa? Mau ke restoran mana? Oke, dalam mobil baru tanya, mau kemana? Restoran yang mana? Kok nggak pernah sih ya dia membuat keputusan? Karena takut salah biasanya. Bisa kalau bikin keputusan, kita ke restoran A. Nanti sampai sana istrinya ngomel-ngomel, makanannya nggak enak, pelayanannya nggak benar. Ini gara-gara kamu salah ngambil pilihan. Itu baru satu lagi. That's one. Nanti yang kedua gitu lagi. Yang ketiga, kamu aja deh yang pilih. Dan biasanya kalau istri yang milih, suami tidak komplain gitu ya. Tidak komplain. Dari istri merasa pilihan dia itu paling benar. Jadi akhirnya dia terus memimpin. Jadi kebalik jadinya. Nah, ini panggilannya yang terbalik ini bisa dialami sementara saja. Jadi jangan sampai berlarut-larut. Jadi dikembalikan kepada suami untuk memimpin, istri itu membantu memimpin supaya suaminya bisa memimpin. Nah itu teknikalnya banyak sekali gitu ya. Anda bisa bicarakan di dalam bagaimana teknikalnya itu banyak sekali gitu ya. Bagaimana supaya suami itu sadar, bagaimana istri itu mengerti gitu ya. Teknikalnya banyak sekali yang bisa dibicarakan dan tidak perlu didebatkan, tapi hanya didiskusikan gitu ya. Dan kita kembali kepada panggilan yang umum dan praktis yang ada di dalam kehidupan Anda masing-masing. Oke. Jadi gimana kalau keputusannya salah gitu ya. Istri bilang, oke, next time we try again. Coba lagi. Next time coba lagi. It's okay gitu ya. Salah. Itu Anda sudah membuat suami merasa terdukung gitu ya, terbantu untuk maju. Nah, itu suami istri banyak sekali bab ibunya dan banyak sekali detailnya. Oke, waktu saya sudah habis, saya akan coba menggarisbawahi tentang panggilan seorang bapak dan ibu, gitu ya, bapak dan ibu terhadap anak-anak, Oke. Ini banyak sekali hal yang bisa dibicarakan bapak dan ibu sebagai anak-anak. Kalau memimpin anak-anak, kalau mendisiplin anak-anak, diserahkan ke siapa gitu ya. Kan kita selalu tanya di dalam pranikah, konsultasi pranikah, siapa yang bertanggung jawab untuk mendisiplin anak-anak? Ini serahkan aja ibu gitu ya. Gak bisa sudah cuma diserahkan ke ibu. Bapak harus bertanggung jawab juga gitu ya. Harus bertanggung jawab, gak bisa diserahkan ke ibu. Ibu mungkin yang mengeksekusi, tapi bapak harus bertanggung jawab. Bagaimana cara didik anak, mendisiplin anak itu bapak harus ambil itu bagian. Oke, pakai kayu atau pakai tangan atau pakai sabuk atau pakai kecut. Nah itu harus bapak itu harus memberikan keputusan alkitabiah bagaimana itu harus bapak mengambil keputusan karena dia sebagai kepala rumah tangga katanya begitu kan ya. Ini mengambil keputusan situ nanti eksekusinya mungkin ibu, tapi jangan belajar menjadikan rumah itu bad cop sama good cop. Ngerti ya? Bad cop, good cop. Ngerti ya? Ibu tuh bad cop karena dia yang menghajar dan mendisiplin anak. Daddy is good cop. Lari ke daddy gitu ya, minta apa aja dikasih gitu ya. Kalau dia bilang, ya mami itu orang jahat ini, wah jangan menyalahkan gitu ya. Tapi kita harus setuju semuanya kalau disiplin, anaknya lari ke Anda, ke satunya lagi dikasih nasihat yang baik, gitu ya. Nasihat yang baik gitu, jadi bukan malah mendiskualifikasi apa yang dilakukan oleh si ibu tadi. Nah ini contoh salah satu contoh bapak dan ibu, orang tua dengan anak juga, tuan dengan hamba, guru dengan murid itu ada panggilan-panggilan yang
Anda punyai di dalam kehidupan ini dan bisa membuat Anda ini produktif, efektif di dalam kehidupan. Oke? Tahu sekarang saya ini sebagai hamba ya, melayani pekerja yang bekerja supaya Tuhan saya sukses, gitu ya. Supaya bisnis ini sukses. Oke, kesuksesan Tuhan saya, kesuksesan bisnis ini membuat saya juga sukses. Nah, itu mengerti akan prinsip yang demikian sebagai panggilan seorang hamba. Karena nanti Anda juga akan tidak hanya terus jadi hamba tapi menjadi tuan, akan memiliki bisnis sendiri, akan mempunyai pegawai-pegawai sendiri, dan Anda tahu bagaimana panggilan itu bisa terjadi juga. Jadi itu semuanya akan membuat Anda jadi luar biasa. Oke, secara praktis, secara umum panggilan ini Anda bisa diskusikan di dalam kehidupan Anda, tapi yang jelas tadi Tuhan itu setia atas panggilannya. Oke ya, 4.000 tahun terjadi panggilan itu sampai Tuhan Yesus datang ke dunia memenuhi panggilan itu. Datang untuk apa? Mencari, menyelamatkan, dan untuk menyatakan siapa Bapa. Bapa di surga itu gimana sih modelnya? Hatinya itu bagaimana? Itu Yesus menunjukkannya. Amin. Bapak Saudara, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang setia dalam panggilan-Mu, Engkau menyelamatkan kami semuanya, dan kami juga mempunyai panggilan-panggilan secara umum praktis yang kami boleh jalani di dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan arahan-arahan, memberikan pencerikan apokalipto, pewahyuan-pewahyuan, hingga kami boleh memenuhi panggilan hidup kami masing-masing secara praktis dan secara umum dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Engkau baik. Engkau jamah setiap hati kami, hati yang lembut, boleh mengalami perubahan-perubahan lebih lagi, mengalami metanoia, pertobatan dalam pikiran kami, sehingga langkah-langkah hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih ada di dalam keluarga, kasih ada di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua bapak, orang tua anak, dan juga di dalam bisnis Tuhan hamba, guru murid. Tuhan Yesus, Engkau memenuhi kami dengan kasih dan kesetiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua mengatakan amin. Terima kasih.